Nah ini Bung Fadil, tadi kan Bung Fadil sudah sebutkan nih tentang penguasa Liga Italia, tentang penguasa Liga Perancis, Liga Spanyol. Yang disebutkan Bung Fadil itu belum ada tentang Liga Inggris ya Bung Fadil. Nah, di Bung Fadil yang ingin saya tanyakan, siapa saja nih Bung Fadil klub-klub yang telah merajai Liga Inggris selama 10 tahun kebelakang ini Bung Fadil? Oke, untuk 10 musim belakangan ini Liga Inggris jelas ya merupakan liga sangat kompetitif. Jadi Liga Inggris ini kita mulai dari tahun 2010-2011 ya, ketika itu Manchester United keluar sebagai juara dengan runner-up-nya yaitu The Blues Chelsea kan. Kemudian setahun setelahnya mulailah perseteruan antara Manchester United dan Manchester City. Ketika tahun 2012-2013 itu Manchester City keluar sebagai juara dengan runner-up-nya yaitu Manchester United. Kemudian setahun setelahnya ini terbalik. Kemudian Manchester United yang menjuarai Liga Inggris, kemudian runner-up-nya yaitu Manchester City. Kemudian setahun setelahnya itu Manchester City kembali meraih gelar juara, tapi kali ini runner-up-nya berbeda yaitu Liverpool. Kemudian pada tahun 2014-2015 The Blues Chelsea sebagai juara Liga Inggris pada tahun itu dan dengan runner-up-nya yaitu Manchester City. Kemudian pada tahun 2015-2016 dan ini adalah tahun yang tidak terduga-duga, siapa sangka bahwasanya Leicester City dapat meraih gelar juara pada tahun tersebut dengan runner-up-nya yaitu The Gunners Arsenal pada tahun 2015-2016. Kemudian setahun setelah itu Chelsea 18, Manchester City kembali menunjukkan kekuatannya sebagai jawara Liga Inggris pada tahun 2017-2018 dengan runner-up-nya yaitu Manchester United. Kemudian tidak kalah menariknya pada tahun 2018-2019 ketika itu Manchester City bersaing ketat dengan klub Liverpool, yang mana saat itu Manchester City keluar sebagai juara hanya selisih 1 poin saja dari Liverpool ketika itu. Ketika itu Manchester City meraih 98 poin, kemudian Liverpool meraih 97 poin. Kemudian setahun setelahnya Liverpool mungkin menunjukkan bahwasanya mereka emang layak gitu sebagai juara. Walaupun mereka sudah 30 tahun puasa gelar, akhirnya mereka bisa menjadi gelar juara, meraih gelar juara Premier League pada tahun 2019-2020. Ini Bung Fadil, saya tadi mendengar bahwasanya Bung Fadil ini beberapa kali nih menyebutkan Manchester City yang keluar sebagai juara dan Manchester City juga yang keluar sebagai runner up. Nah, secara tidak langsung kan kita tahu dari apa yang tadi Bung Fadil sebutkan bahwasanya Manchester City ini dalam 10 tahun terakhir ini menguasai Liga Inggris, bukan begitu Bung Fadil? Kurang lebih begitu ya, selama 10 tahun Manchester City menguasai Liga Inggris. Nah, kalau kita tarik ke belakang lagi kan Manchester City ini sebelumnya ini itu adalah klub yang kurang dipandang gitu Bung Fadil, atau kurang diperhitungkan dalam perebutan, ya bisa kita bilang dalam perebutan Big 3 atau 3 besar, atau dalam perebutan 5 besar gitu ya Bung Fadil ya. Tapi Manchester City akhirnya dalam 10 tahun terakhir ini mereka bisa untuk menguasai Liga Inggris. Nah, ini faktor-faktor apa saja nih Bung Fadil yang menjadikan Manchester City ini adalah tim kuat kalau kita tarik dari 10 tahun ke belakang, dan sekarang juga masih menjadi tim kuat ya Bung Fadil? Nah, itu faktor-faktor apa saja nih Bung Fadil yang mempengaruhi Manchester City untuk menguasai Liga Inggris selama 10 tahun ke belakang dan sampai saat ini? Oke, baik. Untuk Manchester City sendiri itu salah satu faktor terbesarnya itu ada pada pemiliknya saat ini, yaitu Sheikh Al-Mansur. Jadi ketika Sheikh Al-Mansur ini pertama kali membeli Manchester City ini itu pada tahun 2008. Ketika itu pemilik sebelumnya yaitu orang asal Thailand. Dan ketika 2008 itu Sheikh Al-Mansur mampu membeli Manchester City dengan biaya yang sangat mahal. Jadi ketika mulai dari situ secara perlahan Manchester City mulai
mengumpulkan pemain-pemain berbakat dan berkualitas di tiap tahunnya. Hingga pada akhirnya pada tahun 2012-2013 Manchester City dapat dapat meraih gelar juaranya pada tahun tersebut. Dan itu dimulai mulai tahun 2008 ketika Sheikh Al-Mansur membeli Manchester City, kemudian setiap tahunnya mencoba mendatangkan pemain-pemain berbakat, berkualitas, hingga pada akhirnya pada 2012-2013 Manchester City meraih gelar juara Premier League. Oh, berarti faktor-faktornya ada pada pemilik klub ya, Bung Fadil ya, salah satunya ya. Dengan pemilik klub yang bisa dibilang kaya ya Bung Fadil ya. Sangat kaya. Sangat kaya, mereka berusaha mendatangkan pemain-pemain berbakat dan berkualitas Bung Fadil dengan bandrol harga yang luar biasa juga Bung Fadil ya. Berarti skuad Manchester City saat ini adalah skuad yang mahal ya Bung Fadil. Udah di-subscribe belum? Cepetan dong di-subscribe. Gue tungguin nih. Nah, gitu dong di-subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.